data yang data yang baik diaturkan, lalu mulai menghina-hina, itu tandain aja, gitu kan. Tapi kalau selama masih pakai data serta menjadi dialog, kalau Kristen berdialog, kalau orang begini Pak Ustadz, kalau orang Kristen yang bicara tentang Anda punya agama menghina, kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai kolor, lihat konteksnya, loh. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana bom-bom CS ya, bom-bom beserta herdernya ini ya, beserta herder peliharaannya ini menggonggong liar ya, untuk menggigit Ustadz Kainama dan juga Ustadz Zul M. Abbas ya, atau Ustadz Zuma yang dimana dia selalu nantang-nantang, berteriak-teriak, tapi ketika didatangi dia pun tidak dapat berbuat apa-apa ya, seperti biasa ngeles sana ngeles kemari. Ketika diberikan satu pertanyaan saja tentang bagaimana isi kitab mereka, ternyata mereka pun tidak mampu menjawabnya, padahal mereka mengaku para ahli kitab. Dasar nih memang, aduh, bikin kita tertawa kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Coba Pak, saya lihat Pak. Lulusan Haifa ya. Lulusan Haifa. Kita diturunkan Silakan, Pak. lagi. Ya, Sabar, jangan satu. kita dong. Saya mau lihat Pak Ustadz Kainama. Betul Ustadz Kainama betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, siapa yang bilang, Pak? Selamat malam Pak Ustadz Kainama. Masya Allah. Selamat malam. Ini ya, tumben baru bisa mampir ke sini. dibilang. Aduh, ini orang nih cerewet ya, orang ada bicara sama Ustadz Kainama. Antri dong. Lah, antri kalau memang mau antri sebenarnya jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Ini mentang-mentang ada Ustadz K, jadi dilupakan pertanyaan Bang Juma. Menghindar ya. Malam Pak Ustadz Kainama. Malam, Bu Tumben. Bom. Sehat-sehat kah? Sehat-sehat. Tumben masuk ke channel saya. Iya, karena saya sedang di jalan ini. Saya Gimana tadi ini? baru ini di daerah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Cianjur. Tumben Pak Ustadz Kainama masuk ke channel saya. Ya. Iya, Tumben. supaya Ada apa gerangan? Dengan apa ya, Ustadz Kainama dia lemah lembut. Coba tidak ada Ustadz Kainama. Wah, dia katakan Ustadz Kainama itu apa? Lulusan apa? Bohong semua itu. Ayo, berani nggak ngomong di depan Ustadz K? Nggak berani, memalukan. Bom-bom ya, Anda sangat-sangat memalukan. Nanti coba saya cari lagi video-video Anda yang ngata-ngatain Ustadz K dan juga tantangan-tantangan Anda terhadap Bang Juma dan juga Ustadz Kainama. Kita permalukan besok ya. kasih gambaran buat saudara semua basudara di seluruh Republik Indonesia bersama Zuma dan Kasih gambaran apa? Torang itu tidak pernah ada hal yang bikin torang baku jauh. Itu aja. Oke, Ya silakan. Ya kan? Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya. Iya, cuma sampaikan itu aja. Gitu. Nggak ada, saya nggak ada. Iya. Silakan. Iya, toh. Ya Nah, karena terus selama siapa ini kan nggak usah tanya-tanya lah. Saya cuma sampaikan itu aja karena saya dapat begitu banyak omongan dari orang-orang yang Kristen, saudara Kristen di Ambon, di Manado, di Sangihe, di mana-mana bilang itu Kainama kenapa sama Pak Bom-Bom. Saya bilang tidak ada apa-apa. Itu biasa dalam hal YouTube itu. Itu biasa. YouTube itu wilayah entertainment, wilayah media. Itu biasa. Jadi kita saling apa ya, saling terbuka gitu, tanpa menyerang pribadi, karena pribadi itu sudah
individual harassment, nggak bisa kalau untuk secara pribadi diserang physically, tidak lagi. Kalau secara pengetahuan, secara data-data paparan, apa-apalah, kan negara ini negara Indonesia, ya kan? Nah, benar. Akhirnya kemarin kan saya pernah bilang saya tidak akan pernah mau masuk channel Pak Bom Bom, bukan karena Pak Bom Bom, Pak Pendeta, karena saya hormat kok. Sama Abang Rudi aja saya bilang, sama Ariesto, saya suka karena Abang Rudi itu pertahankan, dia punya paparan, dia punya pemikiran. Pak Bom Bom juga tahan pemikiran, gitu kan? Nah, maksud saya begini, kebanyakan yang bikin jadi rame itu di sekitar Pak Bom Bom. Nah, gitu ngena loh. Padahal orang dua nih kok, Pak Bom Bom tahu lah kita sama-sama dari timur toh, kan? Ya. Dan saya tidak pernah tutup toh. Kalau Pak Bom Bom bilang udah buka kamera dulu, ya kita buka kamera juga, toh, ya kan? Nah, yang bikin rame itu orang-orang di sekitar gitu. Ini cuma contoh aja. Malam ini saya datang buat Pak Bom Bom sebagai gambaran. Nomornya kalau bisa, Pak Ustadz kayak namanya. Boleh Pak Bom minta nomor. Pak Bom tidak pas ada orangnya. Boleh ya? Enggak, gini Bung. Beta pun nomor ini kan dari salah satu lembaga. Beta tidak bisa kasih nomor lain saja. Ose kasih beta nomor lain saja, saya nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi Boleh, yang penting agar saya juga bisa sampaikan kepada Pak Bom Bom, Bung di sini semua, bahwa tidak ada yang namanya body harassment atau physically harassment itu menjadi satu bahan pembicaraan di dalam room gitu. Dan selama ini saya bilang, mau hina-hina, patahkan aja argumennya, nggak usah balas pantun orangnya. Iya. Jadi kalau physically orangnya itu sama sekali menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kemampuan di dalam pengetahuan yang sedang dibahas. Jadi kalau ada artinya Ustadz kayak di sini kan ngepeknya ke para herdernya ya, karena yang cuap-cuap banyak kan lah herdernya untuk menutupi ketidaktahuan Bom Bom untuk menjawab pertanyaan Bang Juma ya. Artinya mereka memang tidak ngerti apa yang ditanyakan Bang Juma. Akhirnya apa? Cuman bisa menggonggong ya, akhirnya malah mengarah untuk menghujat pribadi Bang Juma. Seperti itu ya. Pernyataan begini begitu tentang orang fisiknya. Oh, dia bodoh, dia tolol, dia minum kencing onta. Itu saya rasa justru menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Pak Bom Bom ini yang tidak mendukung Pak Bom Bom framing. jawab. Sabar, diam. Tuh kan, ya kan? Boleh. Kalau saya framing, saya tidak buka kamera. Biarkan aja Pak Ustadz bicara, biarkan. Kita hargai tamu, kan kita harus hargai, nggak boleh. Biarkan. Iya, kan tadi saya udah selamat malam. Ini untuk membuka informasi bahwa sebetulnya kalau memang kita main di ranah yang ada, ya kita main di situ. Kenapa harus ke physically? Kenapa harus ke bilang lah? Ya Bung ya, sehat-sehat di sana semua ya. Ya Bung ya, salam semua. Beta berjalan lagi. Beta berjalan nih. Sabar dulu sedikit le, sabar sedikit le. Saya mau berjalan ke mana? Sudah sabar tahu. Saya cuma buang-buang suara-suara. Saya bisa dengar beta bagaimana? Ustadz. Ya siap. Oke, memang benar ya, namanya argumen silakan. Tapi begini, Pak Ustadz, saya nama gini. Iya. Saya kan tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Itu bukan kapasitas saya. Itu kapasitas apa? Cuma Bapak mengatakan, Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sering membahas Alkitab. Nah, makanya saya kan sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdiri kan bukan di satu gereja. Saya berdiri di beberapa kaki, ya. Dan saya nggak pernah mengutak-atik iman Pak Ustadz Kainama. Cuma saya begini, Pak Ustadz Kainama. Maksud saya begini, kalau bisa Pak Ustadz kan, contoh seperti kita orang dari Sulawesi kan, seperti Ustadz Das Latif itu kan, saya jujur, saya tuh ambil ilmu banyak dari Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Cuma kalau bisa saran saya Pak Ustadz, silakanlah Pak Ustadz kalau bisa saran saya, Pak Ustadz dakwah ya iman, kan Pak Ustadz kan sudah menjadi seorang muslim ya, seorang muslim. Minta maaf muslim ya, seorang muslim yang baik.
Ya paling tidak Pak Ustadz memberitakan firman Tuhan secara imannya Pak Ustadz yang sekarang ini kan harus lakukan sesuai dengan iman Bapak. Tidak usah lah menggali-gali tentang Alkitab, biarlah iman kami. Kami kan Indonesia Pak. Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam kita namanya beragama ya. Silakanlah kita masing-masing dengan kebebasan berbicara masalah keimanan kita, boleh lah. Saya pikir kalau dari awal kita coba Pak Ustadz Kenama, taruhlah kita hidup dulu tahun 80-an, kita sekolah semua, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya kita bersama-sama itu kita jalan hidup dalam damai. Kita nggak ada menyinggung salah satu agama manapun. Ya maksud saya kalau Pak Ustadz bisa ya memberikan ceramah tentang keimanannya Pak Ustadz saja, mencari jiwa-jiwa ya, mencari jiwa-jiwa tentang itu aja Pak. Saya pikir begitu Pak Ustadz. Saya kira itu hal yang artinya bom ketakutan kalau Ustadz K membongkar apa yang ada di Bible. Dia menyarankan agar Ustadz K berceramah hanya tentang Al-Quran. Sedangkan kita ketahui Ustadz K ini memahami Bible. Aneh. Kok tiba-tiba semacam ayam sayur ya si bom di depan Ustadz K. Benar-benar memalukan. Bagaimana Anda kemarin ngata-ngatain Ustadz K dan meragukan ijazah atau pendidikan Ustadz K seperti apa? Ya ngata-ngatain Ustadz K. Sekarang ada orangnya di depan mata, Anda macam ayam sayur saja. Memalukan. baik supaya kan ya saya pikir secara manusiawi juga kan tidak ada orang yang mau mengajarkan yang buruk-buruk, pastikan kebaikan. Jadi kalau memang secara istilahnya secara kita manusia kan tidak mau cari keributan kan, iman seseorang kan masing-masing. Silakan Bapak, Pak Ustadz mengajarkan sesuai iman yang Bapak yakini sekarang sebagai petunjuk mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bapak lakukan. Gak usah korek-korek iman orang. Macam kami kan Ya, tidak pernah, saya Pak Bomom sebagai hamba Tuhan kan tidak pernah mengajarkan yang lain menjelekkan. Oke, Nah, gitu loh. itu Pak Bom ya, itu Pak Bom. Baik. Begini, Ya. Bung, dengan segala rasa hormat, beta akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bom tidak lagi mengulik-ngulik hadis dan Al-Quranku. Oke, siap. Halo. Oke, Deal ya, beta deal ya. sama Ose, mantap. Deal. Kita jos dulu. Kita Ya. sabar dulu. Iya, ya. Kita dua Kalau di sana kita kasih berhenti. kesempatan ya. Oke, Ya. baik. Kita dua pegang tangan dulu. Kita udah Ya, tapi tidur. gini. Janji nanti saya akan usahakan. Beta usahakan Iya, sama orang-orang. ya berarti Oke. beta juga akan usahakan juga, gitu kan? Loh, Ya, bukan usahakan, tapi beta janji, beta punya channel, beta akan kasih Kan sama tadi orang-orang. kan, Nah, kok gitu? Dia nyuruh Ustadz kayak janji. Memalukan ayam sayur. kan tadi Bung bilang Pak Beta toh, Ya. udah urus saja agamamu gitu. Lah bagaimana Oke, dengan oke. Bung punya basudara itu yang maki-maki Beta punya kan barusan aja bilang katanya Zuma minum kencing onta dulu. Itu bagus kah? Hah? Nah, lo. Saya Ayolah. bagus karena dia Nah, begini. Nah, dia bagus. itulah. Jadi Udah begini, Ose, beta bukan jangan kosong. lihat Beta. Begini sebentar. Nah, lo. Jangan bilang Beta Nah, nih, lo. ya. Sementara di depan balok itu tidak dibersihkan dulu. Bersihkan dulu Sudah, itu. stop. Iya dong. Cara Alkitab le. Beta Ose macam ini sudah. Ose Iya dong. iman saja. Iya dong. Iya, Iya, bilang saya begitu tahu. juga pardorang bersaudara yang ada di sahabatnya Pak Bombong, keluarga Pak Bombong. Ya. Kenapa ya harus sudah. bilang pakai kencing-kencing onta itu? Itu kan Nah, kurang loh. bagus. Marilah kita Tapi sama-sama. Jangan kecil di depan dapat lihat, tapi balok di depan mata saya dapat lihat bagaimana. Pucat. Beta akan berhenti ngomong tapi- Bible. mental. Beta Oke, akan oke. kunci di masjid saja selama orang-orang basudara itu yang di bom Bung Bombong Bung basudara itu semua Di beta channel kan di tanpa mana? pengetahuan. Di beta channel kan di mana? Di beta channel kan tuh di mana? Ya di Ya, sini. itu kan Semua channel. Bung basudara. Kan sama aja, Beta juga tidak punya channel, toh. Tapi Bung Bombong bilang, kayak nama berhenti saja. Beta tidak punya channel, ngapain berhenti? Beta tidak punya channel. Toh? Tapi beta Iya, beta tah. selama ini kan khotbah beta sih pernah bicara Ose ku iman. Beta khotbah. Iya, Bung Bombong. Tapi Ya, enakan kalian lah Bom kalau menyuruh Ustadz K berhenti untuk membahas Bible, kalian bebas untuk menghujat Islam, menghujat Al-Quran dan hadis. Benar kata Ustadz K.
Kalau kalian bisa membuktikan seperti itu, ya otomatis kami pun pihak muslim akan membuktikan seperti itu, karena kalianlah yang memulai. Contoh tadi, bagaimana mereka menghadapi seorang tamu seperti Bang Juma yang memang diundang dan terus selalu diundang bom-bom saat dia live menantang-nantang Bang Juma untuk datang ke channelnya. Saat Bang Juma datang, para herdernya bagaimana menutupi ketidaktahuan bom-bom untuk menjawab pertanyaan Bang Juma. Mereka langsung menghujat Bang Juma, bahkan tadi diulang oleh Ustadz K, bagaimana mereka mengatakan Bang Juma hanya minum kencing onta, bahkan yang share screen itu bom-bom, makanya dia pucat ya, diulang oleh Ustadz K saat minum kencing onta itu. Otomatis pasti bom-bom yang share screen saat ada video itu. Coba lihat wajah bom-bom, pucat, dia benar-benar kena mental, benar-benar kena mental, sangat-sangat memalukan. Bom-bom, itu kan Anda yang share screen ada onta itu kan. Nah sekarang diulang oleh Ustadz Kai, bagaimana jawaban Anda? Gak bisa jawab, karena Anda pelakunya. Herdernya Anda biarkan untuk menutupi ketidaktahuan Anda untuk menjawab pertanyaan Bang Juma. Bener, saya malam ini benar-benar gemes ini ya. Jadi saya rasanya puas untuk ngata-ngatain bom-bom, karena memang faktanya dia bodoh dan tolol. Itu pernyataan dia sendiri bahwa orang Kristen itu bodoh dan tolol. Saya putarkan kembali pernyataan dari bom-bom. Kristen tolol, bodoh, tolol. Kristen tolol, bodoh, tolol. Karena saya ini sudah miring, otak saya sudah miring, otak saya sudah miring, otak saya sudah miring. Kristen tolol, bodoh, tolol. Bali. Bagaimana? Oh ya, sebelumnya mohon maaf untuk tayangan yang ini, memang saya banyak berkomentar karena saya nggak bisa menahan ya, karena apa, Ustadz saya dua orang ini idola saya, Ustadz Kai dan Ustadz Juma diperlakukan seperti ini, saya tidak terima. Nah nanti besok saya akan ulas kembali ini, saya akan viralkan kebobrokan bom-bom ya, yang tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma dan kena mental saat apa yang dipaparkan oleh Ustadz K, dan dia benar-benar ketakutan di sini. Dia hanya meminta untuk Ustadz K agar tidak membahas Bible lagi, tapi dia tidak bisa mengamankan dari pihaknya sendiri. Ini sangat-sangat memalukan dan harus kita viralkan. Besok videonya akan lebih baik lagi ya, tidak banyak saya akan berkomentar. Jadi mohon maaf untuk tayangan kali ini banyak sekali saya berkomentar, mungkin ada yang risih ya. Tapi itulah, karena saya jujur ya, saya tidak bisa menahan emosi. Jadi tunggu aja besok video lengkap dan lebih rapinya. Dan saya malam ini harus lembur, kayaknya saya harus begadang. Saya akan ambil video-video bom-bom saat dia menantang-nantang Bang Juma, menyuruh Bang Juma untuk bertanya tentang Bible, dan bagaimana dia menghujat Ustadz K. Karena banyak sekali video-video dari bom-bom ini, karena dia pun durasinya sangat panjang, jadi saya harus menelusuri menit per menit ya. Jadi hargain usaha saya ini ya, untuk bisa meramaikan. Besok kita tonton bagaimana saya akan mengapa ya, jadi saya susah untuk mengatakannya ya, untuk bom-bom ini ya, untuk menguliti bom-bom ya, seperti itu aja ya. Oke, kita lanjut. Ya, kenapa saya serang? Orang kan diskusi sama orang dong. Nah iya, begitupun saya diskusi. Karena buat saya kristologi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan Ya, itu didiskusikan, toh? Yo, Ya. tapi kan Ya, Ose jangan Ose jangan nanti begini, kayak nama. Nanti kalau Ose kalau mau diskusi, nanti Ose masuk di mana bikin. Oh, saya tidak mau diskusi dengan orang yang sudah mendiskreditkan lebih dahulu, lebih kamuka daripada orang-orang Islam. Bagaimana? Tadi orang lagi ngomong aja, terus tiba-tiba ada suara perempuan framing up. Orang cuman baku dapat dengan saudara kok. Ini kan bom kan baku sadar. Wajar kalau dalam satu keluarga tuh ada yang baku naik tensi, wajar, normal. Kalau Ose sekarang nih, Ose kemarin pergi ke mana? Ke Ambon kan, ke mana berjalan? Saya ke Papua. Wah, Papua sudah sama Bapak Ustadz Fadlan Karamatan, beta sudah sampai sana sudah. Di mana? Ose pergi ke mana? Beta tahu. Di Sorong Teminabuan. Oh, Sorong Teminabuan. Sorong Iya. Teminabuan. Jauh,
Pergi ke air terjun, Sen. Oh iya, bagus mantap sadap. Beta berenang juga sampai ada antua namanya Antua Rossi, sadap. Mantap. Beta dengan Bung Jemi dia orang ada kapten kapal namanya Bung Erik. Bung Erik antar beta sampai di Raja Ampat. Tuan. Wah, luar biasa. Tapi orang-orang di sana, anak-anak. Tadi kemarin saya pernah lihat videonya Pak Ustadz Kenama, katanya di sana pembangunan gereja orang persatuan orang Kristen bagus ya. Saya lihat Pak Ustadz punya komentar itu sampai di Kalimantan, di mana itu. Oh iyalah, itu tidak boleh tutup. Bagaimana? Orang gua punya bapak tua yang bangun juga di sana. Gereja di sana, gereja Indonesia Timur. Itu gue punya bapak tua. Oke lah. Jadi Pak Ustadz Kenama punya. Kalau semua tidak ada yang berkritik, bagus itu Ustadz Kenama. Saya setuju itu. Saya juga sebenarnya tuh orang-orang Kristen gak usah bahas-bahas kalian punya iman. Semua anak Muslim juga jangan. Intinya begitu, bro. Udah berhenti berkumpul. Gini Pak Ustadz. Kita dua ini kan begini Ustadz. Kita kan di kota kita kan tinggal di kota Injil. Saya kan tahu kok kota Injil toh. Tahu Manokwari itu. Ya, oke. Oh iya, kota Injil ini kan kota diberkati. Jadi kita nih tidak tapi jadi berkat juga, jadi buat berkat juga buat saudara beta di sana Muslim yang ada di sana toh. Kan katanya kota di sini kota Injil, tapi di sini kan sini tidak ada pelarangan pembangunan. Kita bisa pesan satu. Saya kasih tahu keluarga dulu di Cilegon. Cilegon itu kan apa tuh gereja satu. Enggak. Maka itu cari tahunya dari Departemen Agama Bimas. Ada di Sulawesi namanya Ibu Mary itu Bimas Kristen. Dia tahu Ibu Mary tuh dia tahu semua tentang Cilegon. Carilah data yang baik dari Ibu Mary. Namanya Ibu Mary di Sangihe. Dia ada data yang valid sekali. Jadi tidak asal marah lalu saudara Kristen Serane marah maksudnya maksudnya begini saudara, cari informasi yang tepat, jangan marah. Tidak, saya mau ajak, saya nggak marah, cuma kita hamba Tuhan kan saya mau kasih tahu begini saudaraku. Begini, maksudnya begini, ini kan kita hidup di negara Indonesia, toh, apalagi ini kan kota Injil di sini Manokwari aja bebas. Kita pergi silaturahmi, kan sepadi juga kan ada yang Muslim. Jadi begini bro, maksudnya begini, kan pegawai negeri itu kan ada agama macam-macam, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, kan? Nah, pertanyaan saya begini, yang saya pikirkan begini, mereka pegawai negeri, ada lebih 6.000 orang Kristen, Katolik ada lebih dari 1.000 yang di sana di Cilegon. Nah sekarang mereka pegawai negeri di suatu kantor di Cilegon. Bagaimana pikiran saya begini, bagaimana mereka waktu hari Minggu mereka mau pergi ibadah, gereja tidak ada di Cilegon, itu kira bagaimana Pak Ustaz? Tolong. Oh itu datanya ada di Usika Kameri di Sangihe. Sudah sampai di sana. Tidak seperti itu seperti, jadi kalau Bung Belang nanti beta salah lagi. Enggak, sepertinya ada framing yang sedang dibangun bahwa Muslimin Cilegon itu anti toleran sama Kristen. Itu silakan carilah, ada kok datanya banyak dari Departemen Agama. Bimas Kristen itu udah pegang. Bung Daud Dorang, Bung Lewa KBC di sana sudah pegang kok data itu, Bung. Jadi data itu seperti ingin Insya Allah nanti ada waktu ke depan untuk diterangkan bahwa selama ini mayoritas minoritas di Cilegon itu sedang diangkat untuk menjadi satu isu yang panas gitu. Enggak kayak gitulah. Kita cari data yang valid lah dari pemerintah daerah ya. Kan kita kan warga negara yang baik di negara ini. Kita cari dapatnya dari pemerintah lah, jangan dari yang lain-lain. Ada. Salah satunya yang saya sangat hormati Ibu Mary di Sangihe. Wah asik. Itu dari Bimas Kristen di Sangihe. Namanya Ibu Mary. Nanti mungkin bisa Bung dapat informasi dari beliau. Jangan tahu deh. Iya. Tapi kan banyak Bung punya saudara di Manado, di Bitung toh. Banyak. Iya. Di Sangihe. Jadi gini, framing itu janganlah diteruskan karena framing itu bukanlah berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Bukan framing. Cuma saya bertanya saja kan begini, saya bertanya wajar karena saya berpikir. Iya, enggak gitu ceritanya, Bu. Kami di Papua ini kan bebas orang mendirikan. Sesuai dengan undang-undang kan, tapi kok kenapa di Cilegon kok begitu?
Enggak. Masa saya yang Ya silakan. Tidak, ya. Cari sumbernya dari orang Kristen sendiri, tapi dari bimas pemerintahan itu yang lebih valid. Itu yang lebih valid gitu, Bung. Jadi pertama terima kasih banyak Bung sudah kasih masukan buat Kainama. Tapi Kainama tidak akan berhenti menjawab pertanyaan dari saudara Muslim ya, Bung. Bukan saudara Islam ya. Saudara Muslim yang bertanya dasar-dasar secara ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan karena semua orang bisa baca itu aksesnya gitu. Sebelum ada begitu banyak makian terhadap nabiku, ya ada hal-hal hadis-hadis yang dibuka padahal mereka tidak ya secara baik mendapatkan informasi dari para ustadz secara apa yang para ahli-ahli bidang tafsir, hadis serta riwayat yang sahih. Begitu, Bung. Jadi marilah kita saling baku sayang, baku hormat di sini ya. Kenapa Kainama? Bung bilang langsung tadi kan, udahlah stop, jangan gali-gali. Enggak, saya tidak gali-gali. Saya hanya menjawab pertanyaan saudaraku. Karena saya ini manusia yang tidak punya channel, gitu. Jadi ketika ada saudaraku yang bertanya, mungkin kalau ditanya ke orang Kristen, takut jawabannya Bung dapat seperti yang kayak Bung gini, belum apa-apa udah kadrun minum kencing onta, mereka takut. Nah, lo dibalikin jadi mereka lagi. tanya sama Ustaz saya. paham. Nah, supaya tidak perseorangan, Mau mengalihkan. maka naiklah saya di channelnya Ayah Sofia atau di Aresto Bung Channel. Begitu, Bung. Jadi bukan tanpa dasar, saya tetap menghormati. Bung boleh lihat ya, semua video saya di Aresto atau di Ayah Sofia Channel. Saya sajikan dengan data. Saya sajikan dengan data, gitu ya. Saya tidak pernah menghina kekristenan, saya tidak pernah bilang saya ini apa yang sering orang maki-maki saya itu keluaran Haifa kayak jadi bahan ejekan gitu. Hal itu sudah ditandatangani di kantor hukum di Jalan Brawijaya 3 nomor 9B di Jakarta Selatan. Itu sudah ada perwakilan dari saudara basudara Kristen. Tuh, itu kan bom ngata-ngatain Ustadz ke. Terdiam kan bom. Loh, kita cari itu ya videonya ya. Ada aparat kepolisian serta kejaksaan dan para ahli hukum. Itu sudah selesai. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi cerita-cerita tentang itu, Bung. Jadi kepada saudara semua, marilah jangan sampai nanti ada pandangan dari saudara Muslim. Selumbar di mata saudaramu nampak, balok di depan matamu tidak nampak. Begitu ya, Bung ya. Ya, sehat-sehat ya, Bung. Kita berjalan lagi Semalang nih. Ya, sehat-sehat. Ya, jadi begini, Pak Ustadz Kainama sabar. Ustadz Kainama sabar. Ya. Jadi begini, Pak Ustadz, tolong sampaikan orang-orang Kristen ya. Ya, gini, saya minta maaf ya. Tadi kan Pak Ustadz Kainama sudah bicara, itu saya sudah rekam. Jadi maksudnya Pak Ustadz Kainama maunya orang-orang Kristen tidak usah bahas-bahas lagi tentang iman Pak Ustadz, ya kan? Nah, nanti saya kan sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Ini di live chat ini banyak orang yang saya bilang tadi bukan membahas, Bung. Ini bagus, Bung, rekam ini bagus. Saya bilangnya bukan membahas, karena selama ini saudara Kristen itu yang ngomongin hadits serta ayat Quran serta nabiku. Bahkan tadi terakhir saya sempat dengar itu, kalau menikahi anak kecil itu enak kan? Aduh, Anda tidak tahu itu gitu. Data yang valid baru kita bicara tentang itu gitu maksudnya. Nah, ini masuknya bukan pembahasan. Kalau Bung bilang kita tidak boleh membahas, karena selama ini bukan membahas, Bung. Karena selama ini saudara Bung itu jadi penghinaan gitu. Ya. Itu. Ini bagus direkam. Kalau teman-teman dari Muslim juga bahas Alkitab itu penghinaan bukan? Ya cari aja yang menghina. Iya kan? Kalau dia nggak pakai data, dia nggak pakai data valid, dia nggak bisa pakai data yang baik diaturkan, lalu mulai menghina-hina, itu tandain aja, gitu kan? Tapi kalau selama masih pakai data serta menjadi dialog, kalau Kristen berdialog, kalau orang begini Pak Ustadz, kalau orang Kristen yang bicara tentang Anda punya agama menghina, kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai lihat konteksnya. Loh, yang ngomong Yesus pakai kolor siapa? Kan Bung sudah tahu yang ngomong murtadin. Yesus murtadin itu murtadin yang ngomong. Loh iya kan, Bung, begitulah ya. Oke, Bung.
Terima kasih. Tadi mana yang ngomong Sehat, begitu? sehat. Boleh bertanya Pak Ustadz? Oke, Nggak boleh. Ustaz, ini tidak boleh. Enggak boleh ya. Males lah. Nanyanya udah ini, nadanya begitu. Tadi- Enggak. Ya. Iya, Oke saya ya. izin bertanya Pak Ustadz. Mau Iya, kemana iya, Pak kalau- Ustadz? Karena Jalan Pak Ustadz dulu kan lah, dia udah setengah 2. karena Udah jam mengatakan- 1, jam 1 kurang 5. Ustadz itu mengatakan Jam 1. tentang menikahi anak usia 6 tahun atau 9 tahun gitu ya. Boleh Begini, Ya begini. antum yang ngomong bukan anak, antum barusan ada yang ngomong Loh. di rumah. Begini, Pak Ustadz, kira sabar Pak Nabi. Gini. Gimana? Jadi begini ya, sebentar ya. Teman-teman yang di net, begini, Anda harus bisa membedakan status Pak Bom Bom dengan seorang pendebat. Kalian boleh korpor menghina Pak Bom Bom bencong, Pak Bom Bom penakut. Nggak bisa. Pak Bom Bom ini punya resiko besar. Pak Bom Bom ini berdiri bukan di satu kaki. Iya. Kalian harus memahami seorang pendebat dengan seorang hamba Tuhan. Berbeda ya. Kalian harus jangan Emang kalau status Anda itu seorang hamba Tuhan, Anda seenaknya menghujat Ustadz K gitu. Ya ini konteksnya kita bukan ke ini ya. Kalau itu hujatan ke yang lainnya, ya ini kan berhubung ada Ustadz K di sini kan, dia kan ngata-ngatain Ustadz K. Apa itu lulusan ini itu mana? Katanya itu orangnya ada. Kenapa Anda jadi keok seperti itu? Seperti ayam sayur. Buktikan dong perkataan Anda itu. Nanti besok ya insya Allah ya saya sandingkan video Anda itu. Anda akan lebih dipermalukan lagi. bilang, Pak Bom hajar Pak Ustadz Kenama. Itu kalian punya otak. Kalau kalian mau diskusi, silakan Ustadz Kenama ada di channelnya Aristo, Aditya, kalian masuk ke sana, ya. Itu ya. Jadi kalian Kalau jangan Aditya menghina. jarang-jarang, Bung. Kalau Aditya tuh Jarang kita ya? jarang-jarang. Orang saya masuk di mana biasanya? Biasanya berdialog di mana? Kalau beta dialog itu biasanya di kantor MUI di Jakarta di Salemba atau tidak pernah di YouTube gitu. Atau di Departemen Agama di Jakarta. biasa kan Perwakilan Pak di Aristo, Pak. Jakarta Pusat. Biasa kan dengan Pak Aristo. Tapi biasanya Pak Kainama biasanya kan di Aristo, ya. di Iya, Aristo, iya. tapi kenapa tidak buka live kayak macam Pak Bom begini tanya jawab? Kenapa Pak? Karena Saya mau tanya. kalau orang Kristen masuknya saya suka nggak nyambung dengan tema, Bung. Saya takut nanti ada ada salah bicara nanti. Gitu kan, Bung, Gesekan. tahu lah, beta juga dari Ambon. Jadi kalau seumpamanya sudah langsung masuk langsung ditekan gitu kan, gitu ya. Soalnya saya paling nggak percaya kalau ada orang Kristen yang masuk itu pasti ujung-ujungnya kata-katanya kasar. Kasar. Orang Kristen tuh kalau dialog mulainya pasti kasar. Ngeri saya, bukan ngeri apa? Begini. Ngeri ke efek domino yang akan terjadi kepada channel Ya. tersebut. Makanya saya nggak pernah mau Baik, buka. Atau begini Pak Ustadz, saya punya usul saja Pak Ustadz Kenama. Putus kah bro? Bro? Pak Ustadz? Pak Ustadz Kenama? Pak Ustadz? Pak Ustadz suaranya hilang. Sebentar ya. Pak Ustadz? Pak Ustadz Kenama? Pak Ustadz? Pak Ustadz? Aduh. Ini baru namanya dialog bagus sama Pak Ustadz Kenama ya. Sopan. Saya senang kalau orang yang sopan ya. Kita bicara. Kalau Zulkifli ya Abbas ini diskusinya hancur-hancuran. Oh, Kehancuran cuma ini namanya sopan, orang yang masuk diskusi santai, ditanya silaturahmi. Itu baru namanya orang yang beradab. Anda ini kasar masuk. Boleh saya bertanya sama Anda? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Saya bukan tanya Al-Quran, saya tidak Saya tanya kan Al-Quran, datang saya di tanya sini tentang untuk pribadimu. bertanya. Iya, saya tanya tentang pribadimu saja. Boleh nggak? Nggak perlu tanya pribadi. Di sini saya datang. Ya malas kalau begitu, saya malas jawab untuk Anda. Ngapain saya jawab Anda?
Loh, selalu Biar aja, aja orang biar aja nanti lain YouTube yang diskusi sama dia. Izin, Kau diskusi izin. aja teman-teman, saya malas diskusi kau. Sebentar Pak. Katanya selalu ngajak-ngajak kita ke sini untuk. Iya, saya ngajak kau berdialog, tapi kau tidak tahu berdialog. Ah, mulutmu besar aja, bencong kau. Loh, Sebelumnya kok jadi maki-maki gitu gimana? Shalom. Oh, Maki, kau memang bencong, kau tidak tahu berdialog. Orang mau ajak berdialog, bicara kagak pribadi aja nggak mau. Sebelumnya Loh, shalom Pak. tiap hari berdialog gitu loh. Shalom Pak Gimana Korpus. sih? Nah, jadi gini Pak, Pak Kainama mungkin masih mendengar atau mungkin Pak bisa sampaikan saya karena saya masih tahap recovery ya Pak Bom ya teman-teman semua. Di sini ada Juma ya, Juma dan Pak Kainama tadi mengatakan kita nggak berdasarkan data gitu ya. Saya mewakili Rumah Apologet Kristen coba mengajak Juma dan ataupun Pak Kainama tadi untuk kita sharing atau debat di Rumah Apologet Kristen dengan tim RAK atau salah satu tim Rumah Apologet Kristen karena kita berdasarkan by data. Kita tidak terima asumsi. Bagaimana? Ya selama ini kami dari Islam juga berdialog dengan data kok, nggak pernah asumsi kita. Iya, saya mewakili Rumah Apologet Kristen membuat suatu challenge atau ajakan aja lah, nggak salah challenge lah ya kepada Juma ataupun Pak Kainama tadi untuk dialog, diskusi ataupun debat. Bagaimana? Kan sudah pernah saya lakukan bersama pendeta MYM. Saya tidak dengan siapapun. Saya mewakili Rumah Apologet Kristen mengajak Anda ataupun Pak Kainama. Karena kalau di channel Pak Bom ini kita agak khawatirkan ya. Seperti maksud dan tujuan narasi yang disampaikan Pak Kainama tadi. Tapi kita gentle. Kita laki-laki dewasa, berpikiran narasi-narasi yang dewasa, bukan seperti anak-anak. Karena kita diskusi, dialog, debat, bukan hanya mewakili Kristen ataupun Islam, ataupun sebaliknya Islam dan Kristen, tapi kita mewakili kebenaran yang berdasarkan dan berlandaskan kejujuran. Bagaimana? Itu tantangannya. Ya, selama ini kami jujur kok. Yang kami sampaikan adalah data, nggak ada masalah kok. Contoh seperti malam ini saya tanya tentang 2 Tawari, kan Pak Bom nggak jawab. Oke, kalau memang begitu, karena mohon maaf saya bukan mengelak, saya masih recovery, ya, saya masih recovery. Silakan bila Anda bersedia, silakan konfirmasi ketika besok RAK live, konfirmasi melalui live chat atau apa, silakan. Bagaimana Pak Korpus? Pak Korpus mendengar juga ya Pak Bom yang di rumah ya. Sorry, saya tadi jauh dari perangkat. Ini setelah saya tinggal ini apa Bom udah jawab pertanyaan Bang Juma ya? Apa belum terjawab juga ya? Juga di live chat. Oke, saya pada dasarnya berdialog dengan siapapun, itu prinsipnya, dan saya tidak pernah pilih-pilih lawan mau berdialog. Oh, nggak terjawab. Saya datang di sini karena Pak Bom ini tiap dia live itu ngajak-ngajak kita bertanya tentang Bible. Giliran saya datang tanya tentang Bible, ternyata dia mengantuk. Ini udah mau mengantuk. Kau jangan framing bodoh. Saya malas bicara sama kau karena kau tidak tahu. Demikian tadi Komisi Menek yang dimana Bom CS ya, yang selalu mengaku datang ke sini, datang ke channel kami ya, dan bertanya sepuasnya dan akan dijawab. Ternyata begitu diberikan pertanyaan malah balik bertanya, bukan menjawab, malah balik bertanya, dan itu pun memaki-maki ya. Tidak puas sampai di situ saja, mereka malah meminta umat Islam untuk berhenti membahas kitab mereka. Nah, alangkah gusarnya mereka, alangkah takutnya mereka apabila mana mereka diungkap tentang kedustaan-kedustaan yang ada di dalam kitab mereka, yakni Bible atau kitabnya orang Kristen, kan begitu. Oke, demikian saja kamu ini ada bahasa sampaikan. Saya Ari Udesani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir